tiga ekor yang pertama, yaitu 61, 62, dan juga 63. Nah, langkah awal sebelum kita ganti itu kita ambil dulu cepuk pakan, cepuk minum biar tidak tumpah kemana-mana ya Mas Bro. Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro semuanya? Masih semangat kalian untuk terus belajar dan memahami karakter-karakter burung kicauan. Nah, pada video kali ini Mas Bro, karena kita juga sudah cukup 1 bulanan ya Mas Bro melawat burung beranjangan, jadi itu sudah waktunya kita untuk mengganti kipu pada burung beranjangan, kipu pada sangkar burung beranjangan ya Mas Bro. Dalam mengganti kipu beranjangan sendiri, saya mencontoh dari teman-teman para senior sendiri Mas Bro. Katanya paling lama itu adalah 1 bulan. Ingat, itu paling lama ya Mas Bro. Masalah pergantiannya bisa 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan itu maksimalnya. Nah, seperti apa sih untuk dilakukan pergantian? Apakah diambil burungnya, ataukah dipegang burungnya, ataukah dipindah burungnya, ataukah cuma dituang-tuang gitu saja? Nah, di sini Mas Bro, kita mengganti pada burung beranjangan yang 3 ekor yang kita lakukan pembelian di awal dulu. Jadi masih ingat toh, kita itu melakukan pembelian burung beranjangan itu 3 ekor yang pertama, yaitu 61, 62, dan juga 63. Ketiga burung ini kipunya itu sudah berusia kurang lebih 3 minggu dan sudah kotor sekali. Jadi hari ini itu adalah waktunya untuk kita lakukan pergantian kipu-kipunya biar burungnya sehat dan juga nyaman tentunya Mas Bro. Nah, langkah awal sebelum kita ganti itu kita ambil dulu cepuk pakan, cepuk minum biar tidak tumpah kemana-mana ya Mas Bro. Nah, setelah cepuk pakan, air minum, dan semuanya kita ambil, kita pegang bagian pintu, tinggal sok gini. Ini adalah langkah pertama ya Mas Bro yang kita praktekkan. Tinggal tuang begini saja. Apakah itu aman Mas Wid? Aman-aman saja. Simple, mudah. Tetapi minusnya kalau tinggal kita sok seperti ini, sangkarnya tidak bisa kita bersihkan total dan biasanya akan menimbulkan debu. Seperti itu Mas Bro. Tuh, lihat masih ada kotor-kotor sedikit ya. Nah, setelah kita tuang seperti itu, kita siapkan kipu yang baru. Di sini kita menggunakan kipu yang baru itu kipu yang kasar ya Mas Bro, biar tidak mudah kotor di tempat air minumnya. Dan jangan lupa kipunya juga kita saring dulu biar debu-debu kipu-kipu yang kecil-kecil itu pada jatuh ke bawah, tinggal yang besar-besar biar tidak menimbulkan debu atau iritasi pada mata burung ya Mas Bro. Setelah kita saring, tinggal kita letakkan di bagian dasar sangkarnya sebagai pengganti kipunya ya Mas Bro. Nah, setelah kita rasa cukup kipunya itu kita ratakan ya Mas Bro, walau sebenarnya nanti juga diratakan oleh burungnya itu sendiri, tetapi nggak apa-apa Mas Bro, biar memudahkan burungnya, biar burungnya itu nggak banyak PR, dadak rapek-rapeknya dewe sakit no Mas Bro. Tuh, udah bersih, udah ganti yang baru ya. Nah, cara kedua untuk pergantian kipu itu ada cara satunya lagi Mas Bro. Nah, cara yang kedua itu kita pindah dulu burungnya ke sangkar yang kosong ya Mas Bro. Kita pegang seperti ini. Cet. Nah, ini kita sudah menyediakan sangkar yang kosong ya Mas Bro, yang nggak kepakai. Jadi buat sementara untuk kita lakukan pembersihan kipu-kipunya yang lama. Nah, setelah burung-burungnya itu kita pindah ke sangkar yang kosong Mas Bro, kita bongkar seperti ini. Ini kita bisa bersihkan secara utuh ya Mas Bro. Bahkan nanti bisa bersih banget, tidak meninggalkan kotoran. Nah, setelah kita bongkar bisa kita tuang di tempat yang tempat pembuangan ya Mas Bro, atau tempat sampah. Tuh, bisa dibongkar seperti ini, enak toh. Nah, selain itu kita juga bisa mencuci tebo-tebonya Mas Bro. Nih, kita sikat, kita bersihkan, kita hilangkan kotoran-kotoran yang membandel. Kotoran-kotoran yang membandel. Pokoknya reget-regetnya telek-telek ini loh Mas Bro, terutama di daerah tangkringan di batunya. Biasanya kan burung beranjangan suka buang kotoran di situ juga dan juga suka menempel. Nah, kalau kita bongkar seperti ini, itu kita bersihkan secara penuh. Itu yang saya maksud tadi Mas Bro.
Nah, setelah semuanya bersih Mas Bro, kita tuang-tuang juga kipu-kipu yang baru. Di sini kita sama ya Mas Bro, menggunakan kipu yang apa ya, yang kasar juga ya Mas Bro. Tinggal kita tuang dan kita ratakan seperti ini, bisa lebih rata dan juga lebih rapi kan. Nah, setelah itu tinggal kita rakit seperti ini, seperti sedia kala ya Mas Bro. Nah, di sini sekalian juga kita bersihkan cepuk pakan dan cepuk minumnya juga ya Mas Bro. Nah, setelah semuanya beres, kita selesai membersihkan sangkarnya, kita mengganti kipu, air minum, dan juga cepuk pakan, cepuk minum. Sangkarnya sudah bersih, kita pindah lagi pada burungnya Mas Bro, pada burungnya. Kita pindah lagi burungnya ke sangkar yang sudah kita bersihkan ya Mas Bro, dari sangkar kosong tadi loh. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu ya Mas Bro, dua cara dalam proses pergantian kipu untuk burung-burung beranjangan saya. Nah, kalau teman-teman semuanya suka yang cara yang mana? Cara yang simple atau cara yang ribet tetapi bersih total? Semuanya punya kelebihan masing-masing, tetapi intinya pada dasarnya kita mengganti kipu ini dengan cara seperti ini itu aman-aman saja untuk burung-burung beranjangan kita. Nah, demikian Mas Bro untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung WWDGK Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Demikian dari saya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania.